Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah keluarga Juli minggu ketiga tahun 2020. Mari kita mengambil saat teduh. Marilah ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Marilah kita membuka ibadah kita dengan memuji Kidung Jemaat nomor 6, baitnya yang pertama dan yang keempat. Hai masyurkanlah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon penyertaan Tuhan agar apa yang akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini dapat kita mengerti seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang waktu kami. Kami bersyukur terlebih untuk hari ini, kami sekeluarga dapat berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Saat ini kami bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Jauhkan kami dari hal-hal jahat yang dapat menjadi penghalang firman-Mu tinggal di dalam hati dan kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, agar dapat membuka diri, sehingga firman yang akan kami dengar dan kami baca, betul-betul dapat kami hayati dan imani, serta dapat menghasilkan buah perbuatan yang berguna, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 139 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi.
Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurus aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Berbahagialah bagi setiap orang yang mau mendengarkan, terlebih yang mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Untuk merespon pembacaan firman kita pada malam hari ini, kita akan memuji nyanyian rohani Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oh Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar panjenengan semua sampai hari ini? Saya berharap tentunya kita semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, dan kita masih tetap semangat menjalani hari-hari dengan kondisi apapun saat ini yang kita jalani. Malam ini kita akan merenungkan sebuah judul, Tuhan mengenal kita. Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya bertanya. Pernahkah panjenengan mendapatkan seorang tamu yang tidak jenengan kenal sebelumnya? Atau mungkin jenengan pernah mendapat telepon, SMS, atau chat WA dari nomor seseorang yang tidak Anda tahu, atau nama itu tidak ada di kontak panjenengan. Artinya hanya muncul nomor saja.
Kira-kira apa yang pertama kali terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu? Pastinya kita akan bertanya-tanya, siapa ini? Bahkan mungkin ada yang mengernyitkan dahi karena penasaran. Atau bahkan mungkin juga ada yang spontan menghapus nomornya atau mengusirnya, atau bahkan mungkin memblokir nomor itu. Karena kita curiga, karena kita tidak tahu siapa orang yang datang kepada kita atau menghubungi kita. Jangan-jangan siapa? Jangan-jangan siapa? Dan bagaimana reaksi kita jika tahu itu nomor asing atau orang asing? Apakah kita akan langsung mempercayai? Menurut saya, tidak. Pasti Bapak Ibu akan merasa kewaspadaannya harus ditingkatkan. Ada banyak reaksi yang akan kita lakukan. Karena setiap orang pasti tidak sama reaksinya. Tetapi pada intinya, kita tidak akan mudah mempercayai hal-hal yang tidak kenal datang kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang sangat mengenal kita. Bahkan di dalam bacaan Mazmur kita tadi dikatakan bahwa Dia mengenal kita lebih dari siapapun, bahkan dengan orang yang dekat kepada kita sekalipun. Dia yang menciptakan kita. Tentunya Dia yang paling tahu segalanya tentang kita. Dia mengenal kita luar dan dalam. Kalau sudah mengenal luar dan dalam, tentunya tidak ada yang tersembunyi lagi, nggih Bapak Ibu. Artinya sudah tidak ada rahasia di antara kita dengan Tuhan. Dia tahu apapun yang ada di pikiran kita, apapun yang ada di dalam hati kita. Dan lebih indahnya lagi, Tuhan adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Tidak pernah sekalipun Dia menolak atau melupakan kita. Dia sangat peduli dengan kehidupan yang kita jalani. Dan kepedulian itu sangatlah luar biasa. Ketika kita mengalami kesedihan, Dia juga ada bersama dengan kita. Pada bacaan kita di ayat yang 12 akan saya bacakan kembali untuk Bapak Ibu. Di situ dikatakan, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Jika dalam kesedihan Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan hadir menyertai kita dan memberi kita pengharapan, apa perlu kita masih merasa khawatir dan takut? Pastinya tidak. Bahkan mungkin kita akan semakin percaya, semakin yakin kepada Tuhan.
Sungguh kasih yang luar biasa yang patut kita syukuri. Kemudian, konsekuensi apa? Balikan apa? Balasan apa yang bisa kita lakukan dengan semua kebaikan yang sudah Tuhan beri? Karena sudah tidak ada lagi batasan antara kita dengan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Yang bahkan Dia tahu secara rinci, secara detail apapun yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Maka kita harus memperhatikan dengan seksama. Kita harus memperhatikan dengan baik bagaimana laku hidup kita. Bagaimana kita harus bersikap kepada sesama. Bagaimana kita menjaga hati Tuhan agar tidak mengecewakan. Jika kita berperilaku benar, hidup kita juga akan menjadi tenang. Tidak perlu khawatir, karena walaupun kita dalam pergumulan yang sangat berat sekalipun, kita selalu di dalam pengawasan Tuhan. Dia akan selalu menyertai, menuntun, membimbing, menopang, serta melindungi kita dan keluarga kapanpun dan dimanapun berada. Kini, mari kita menyadari bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam segala perkara di dalam kehidupan kita. Mari juga rasakan dan temukan Tuhan yang hidup, karena Dia tidak jauh dari kita. Kiranya renungan kita pada saat ini dapat menjadi penguatan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dan seluruh anggota keluarga dalam menjalani hari-hari yang penuh pergumulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang akan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 387 baitnya yang pertama. Ku heran Allah mau memberi. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang sungguh baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Meski kadang laku hidup kami mendukakan hati Tuhan, tidak pernah sekalipun Engkau menolak kami. Untuk itu Tuhan, ampunilah kami. Biarlah juga firman yang sudah kami renungkan bersama-sama ini dapat menjadi pedoman bagi kami untuk selalu berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Biarlah kami hidup rukun di dalam keluarga kami, hidup rukun antar keluarga, hidup rukun dalam kehidupan berjemaat, bahkan hidup rukun di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kami bisa saling menghargai satu dengan yang lain,
serta diberikan kesempatan untuk bisa berbuat lebih banyak lagi untuk sesama kami. Kami juga ingin menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan sendiri yang akan mengurapi, karena kami yakin dan percaya segala sesuatu yang negara kami alami saat ini adalah bagian dari rancangan kebaikan Tuhan. Dan dengan kehendak Tuhan juga segalanya boleh dipulihkan. Kami juga menyerahkan seluruh kegiatan gereja kami. Apapun itu Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan. Terlebih untuk pelayan-pelayan-Mu di jemaat Bangkalan. Kiranya Tuhan berkati kehidupannya, kesehatannya, dan berkat rezeki yang Tuhan limpahkan. Kami menyerahkan para orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan juga menyertai, menguatkan, melimpahkan rezeki dan sukacita, terlebih berkat kesehatan yang baik di masa pandemi, sehingga segala aktivitasnya boleh terus berjalan dengan baik. Kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati persembahan ini, dan kiranya boleh berguna untuk kegiatan kami bergereja, serta para pelayan Tuhan yang mengelolanya. Kiranya Tuhan berikan hikmat yang dari Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya juga dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita undur dari ibadah keluarga kita saat ini dengan tetap berpegang teguh pada janji Tuhan dan terus berpengharapan hanya padanya. Kita pujikan PKJ 288 baitnya yang pertama. Inilah rumah kami. Terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan Yesus Kristus beserta Roh Kudus turun atas kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin.